Ibu sekalian, siswa-siswi kelas 6, kali ini kita kembali akan belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran ketiga. Ibu ingatkan kalian untuk tetap semangat belajar di rumah dan senantiasa mempersiapkan diri untuk belajar dengan baik. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ayo berdiskusi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi, kalian bisa membuka kembali teks di halaman pertama di pembelajaran 1 tentang listrik pengubah dunia. Untuk bisa kalian mengingat kembali, kalian bisa membaca ulang. Nah, tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, di paragraf pertama, topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia dan bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu. Di paragraf kedua, menceritakan arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Di paragraf ketiga, berisi arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Di paragraf keempat, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia.
Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga kita harus bijaksana saat menggunakan listrik. Setelah kalian mengisi diagram tadi, jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram telah sesuai dengan isi bacaan. 1. Apakah tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? A. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu tentang perjalanan arus listrik, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. 2. Apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria berikut? A. Mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. 3. Apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? A. Kesimpulan isi teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. B. Pesan atau ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memastikan isi tulisanmu pada diagram apakah telah sesuai dengan isi bacaan. Berikutnya, teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ayo mengamati. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa membuat gambar rancangan lampu seri sederhana. Alat dan bahan untuk membuat rancangan lampu seri sederhana yaitu baterai, bola lampu, senter, saklar, kabel, gunting, kardus atau triplek, dan lakban. Nah, inilah gambar rancangan lampu seri sederhana. Cermati panduan keselamatan kerja berikut sebelum kalian memulai percobaan. Panduan keselamatan kerja. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Artinya baterai tidak berkarat atau bocor. Pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam atau gunting.
Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nah, setelah kalian menguji model lampu yang akan dibuat, yang telah dibuat, cermati pertanyaan berikut. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik temanmu. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik temanmu yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Temukan permasalahannya. Ayo menulis. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan. Jadi setelah kalian membuat rangkaian seri sederhana, kalian belajar membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya apa? Kalian buat judulnya, misalnya membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan, kalian tulis tujuan percobaannya untuk apa. Nah, misalnya untuk mengetahui proses terjadinya arus listrik. Alat-alat apa saja yang kalian gunakan di dalam percobaan tadi. Misalnya baterai, bola lampu, senter, saklar, kabel, gunting, kardus atau triplek, dan lakban. Kemudian langkah kerjanya. Bagaimana langkah-langkah kerja kalian? Kalian tuliskan. Memotong kabel sesuai ukuran yang diperlukan, menghubungkan kabel dengan bohlam, saklar, dan baterai yang diletakkan di atas kardus atau triplek. Dan terakhir langkah kerjanya rangkaian seri siap digunakan. Kemudian kesimpulan. Kalian tuliskan kesimpulannya. Pada rangkaian seri, lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Sekarang kamu akan membuat daftar alat dan bahan untuk percobaan membuat rangkaian paralel sederhana dan membuat rangkaian lampu lalu lintas untuk minggu berikutnya. Kamu dapat membuatnya dalam satu kelompok kecil. Diskusikan pembagian tugas secara adil, bekerja samalah dengan baik, sehingga percobaan kalian yang berikutnya akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk mempersiapkan percobaan membuat rangkaian arus listrik paralel, kalian bisa mempersiapkan bahan yang diperlukan, alat yang digunakan, ya. Kemudian bahan yang diperlukan ini apa saja? Baterai, fungsinya apa? Yaitu sumber arus listrik. Jumlah yang diperlukan 4. Kemudian bohlam, fungsinya apa? Sumber cahaya buatan yang dihasilkan dari arus listrik. Jumlah yang diperlukan 3. Berikutnya fitting. Apa fungsinya? Tempat meletakkan bohlam. Berjumlah 3. Kemudian bahan yang lain adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke bohlam. Jumlah yang diperlukan secukupnya. Isolasi dan triplek. Apa fungsinya? Isolasi untuk menutup sambungan kabel. Triplek untuk meletakkan komponen rangkaian paralel. Jumlah yang diperlukan 1. Berikutnya alat yang digunakan namanya gunting. Fungsinya untuk memotong kabel. Jumlah yang diperlukan 1. Dan cutter untuk memotong kabel juga. Jumlahnya 1. Nah, itu yang bisa kalian siapkan untuk percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan untuk dapat mengingatkan kalian agar tidak ada ketinggalan bahan waktu membuat rangkaian listrik paralel. Demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.